Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Monika Trisa Ramadanti dari kelas A Ilmu Kelautan dengan NIM 08051382126117. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk mengulang kembali apa yang telah dijelaskan ketika praktikum klasifikasi terbimbing minggu lalu. Sebelum kita memulai video atau pengolahan data pada RMapper, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai klasifikasi terbimbing, interpretasi citra, terus maksimum likelihood, dan yang terakhir area summary report. Yang pertama itu ada klasifikasi terbimbing. Jadi, klasifikasi terbimbing itu dapat diartikan sebagai proses klasifikasi dengan pemilihan kategori informasi yang diinginkan dengan memilih training area untuk tiap kategori penutup lahan yang mewakili sebagai kunci interpretasi. Nah, klasifikasi terbimbing ini digunakan data penginderaan jauh multispektral yang berbasis numerik. Maka, pengenalan polanya merupakan proses otomatik dengan bantuan komputer. Klasifikasi terbimbing ini adalah klasifikasi yang dilakukan dengan arahan analis atau supervisit, di mana kriteria pengelompokan kelas ditetapkan berdasarkan penciri kelas yang diperoleh melalui pembuatan area. Contohnya training area. Nah, selanjutnya itu ada interpretasi citra. Interpretasi citra itu merupakan kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Singkatnya, interpretasi citra itu merupakan suatu proses pengenalan objek yang berupa gambar atau citra untuk digunakan dalam disiplin ilmu tertentu seperti geologi, geografi, ekologi, geodesi, dan disiplin ilmu lainnya. Interpretasi citra pada penginderaan jauh ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni interpretasi secara manual dan interpretasi secara digital. Selanjutnya itu ada maksimum likelihood. Maksimum likelihood itu merupakan salah satu cara untuk menaksir parameter populasi yang tidak diketahui. Dalam prosesnya, metode ini berupaya menemukan nilai estimator bagi parameter yang dapat memaksimalkan fungsi likelihood. Selanjutnya itu ada area summary report. Area summary report itu merupakan kumpulan hasil data-data yang sudah diolah meliputi kelas atau region, hektar, SQKM, acres, dan yang terakhir ada XQMILIS. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mengolah datanya pada RMapper. Langsung saja kita mulai pengolahan data di RMapper-nya. Pertama itu kita klik file, klik new, kemudian kita klik kanan, pilih algoritma, kemudian ini kita copy menjadi 7. Kemudian kita ganti namanya menjadi band 1 sampai band 7. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang sudah kita download. Nah, datanya ini data masing-masing dari Pet and Row yang sudah kita download pada praktikum sebelumnya. Nah, ini kita klik apply this layer only, klik OK, kemudian kita ke band 2. Lakukan hal yang sama seperti band 1 tadi.
Jika sudah, langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan data Excel yang sudah dibagikan kemarin dengan cara mengklik edit formal, lalu kita buka Excelnya, kemudian kita copy, klik apply change ini, lalu kita close. Lakukan hal yang sama seperti band 1. B3 edit Nah, jika sudah Excelnya kita close, langkah selanjutnya itu kita refresh dengan cara mengklik refresh image with 99% clip on limits. Jika sudah muncul gambar seperti ini, di gambar ini bisa kita klik kanan, kemudian kita zoom box tools. Jika belum mau mengezoom area ini, bisa nanti saja. Di sini kita akan save filenya terlebih dahulu dengan cara mengklik file. Kemudian di file ini banyak macam-macam pilihan. Kita pilih save as. Di sini kita ubah namanya menjadi klasifikasi terbimbing. Nah, usahakan untuk menyimpan datanya itu di satu tempat agar mudah mencarinya. Untuk files of tipenya itu kita ubah menjadi RMapper raster dataset. Ini sudah diubah, lalu kita klik OK. Nah, jika muncul save as RMapper dataset ini, di bagian output type-nya ini kita ganti menjadi multilayer. Di sini sudah tertera multilayer sehingga kita tidak usah menggantinya lagi. Sedangkan data type-nya ini belum kita ganti. Data type-nya ini harus diganti menjadi maaf saya ulangi, IAA 4 BTE real. Kita klik ini saja, kemudian kita cari IAA 4 BTE realnya, kita klik. Kemudian kita unchecklist delete output transform ini. Ini sudah di unchecklist kan? Nah, jika sudah di unchecklist ini, bisa kita klik OK. Nah, kita tunggu saja, dia lagi proses penyimpanan. Jika sudah masuk notif seperti ini, bisa kita klik OK.
Nah, selanjutnya kita akan membuat algoritma baru dengan cara sama seperti yang tadi, kita klik file, ke new. Nah, ini algoritma yang baru. Klik kanan. Terus algoritma. Jika sudah ini kita masukkan data band yang sudah kita set tadi. Ini jika sudah dimasukkan, kita klik OK. Nah, sekarang kita apply this layer. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kemudian kita refresh. Nah, jika sudah di refresh, kita klik RGB algoritma. Nah, di sini kan gambarnya berubah. Dan di sini sudah tertera red layer, green layer, dan blue layer. Nah, untuk red layer ini kita menggunakan B3. Ini udah bener. Di green layer ini kita menggunakan B6 dan di blue layer ini kita menggunakan B7. Kita bisa gantinya di sini. Nah, jika sudah kita ganti menjadi B3, B6, dan B7, kemudian kita bisa ke edit, kemudian kita pilih edit or create region, kita klik. Kemudian di mode ini ada tiga mode. Yang pertama itu ada vector file, raster region, RCC or info coverage. Nah, di sini kita memilih mode yang kedua yaitu raster region. Kemudian ini adalah tempat penyimpanan data. Maaf, saya ulangi, ini adalah data yang mau di save. Kemudian dantumnya ini tetap dan map projection ini juga tetap. Kita klik OK saja. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita bisa zoom bagian-bagian ini. Oke, jika sudah keluar toolsnya ini, bisa langsung kita digit. Di sini kita akan mendigit laut, mangrove, selanjutnya non-mangrove, serta permukiman. Ini digitnya sebanyak 20.
Sudah. Nah, jika sudah didigit sebanyak 20, kita bisa mengklik ini. Lalu kita ketik laut. Kita apply, close. Kemudian lagi laut, play, close. Play, close. Ini laut, play, close. Laut, play, terus selanjutnya lagi ini bisa diulangi sebanyak 20 kali. Baik, untuk mendigit lautnya sudah selesai. Kemudian kita cari lagi di bagian non mangrove. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama. Play, terus bisa kita lakukan hal yang sama sampai 20 digit. Jika sudah, kita akan mencari atau mendigit bagian mangrove. Lakukan hal yang sama.
Nah, jika sudah, yang terakhir kita akan mendigit bagian permukiman. Ini sama saja, sebanyak 20. Oke, sama saja. Kita digit sebanyak 20 digitasi, sama seperti yang tadi. Oke, jika sudah mendigit keempatnya, laut non mangrove, mangrove dan permukiman, bisa kita save di save as. Terus kita masukkan filenya. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul kan data-data yang sudah kita buat tadi. Ini bisa kita close saja. Kemudian kita ke proses, lalu kita pilih kalkulasi statistik. Kemudian ini data. Nah, ini kemudian kita klik force recalculate status, kita klik OK. Kita tunggu aja. Jika sudah, kita close. Oke, kita close. Kemudian kita ke view. Terus di sini kita pilih statistik.
Terus kita pilih min summary report. Ini kita view statistik min summary reports. Nah, di sini kan muncul report setup. Nah, pas muncul report setup ini, kita di report type ini kita pilih area summary report. Kemudian kita ke proses. Di sini kita pilih classification. Terus kita pilih survived classification. Nah, untuk input data itu nggak usah diganti. Kemudian untuk input bands-nya itu all. Masukkan data yang diolah tadi di output. Oke. Nah, jika sudah classification type-nya itu kita ubah menjadi maksimum likelihood enhanced. Nah, tunggu aja. Nah, jika sudah muncul notif seperti ini, kita klik OK. Ini kita close saja. Kemudian kita ke file lagi. Kemudian kita ke new. Lalu masukkan data yang udah kita olah tadi, yang data satu fix. Nih, terus kita klik apply this layer. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita refresh. Nah, datanya udah muncul seperti ini. Kemudian jika udah muncul, langkah selanjutnya kita ke edit. Kemudian kita pilih edit class origin color and name. Nah, di sini kan udah tertera tuh datasetnya. Ini kita masukin klasifikasi 111 fix itu tadi. Oke. Kemudian di class and color-nya itu udah muncul permukiman, mangrove, non mangrove dan laut. Nah, untuk warna permukiman itu merah. Merah. Oke. Sedangkan untuk mangrove itu hijau tua. Dan untuk non mangrove itu hijau muda. Dan untuk laut itu biru. Ini bisa kita minimkan saja. Kemudian untuk di Peugeot layernya itu kita klik kanan di bagian class display. Baiklah, ini adalah hasil olahan data dengan menggunakan data Landsat PET 119 dan row 60. Di sini sudah tertera bagian-bagian di Kalimantan, ada mangrove, non mangrove, permukiman, serta lautnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.